Eh, oke, baik. Suara saya bisa kedengaran jelas. 欢迎大家参加今天的课程呀，Welcome teman-teman ke kelas hari ini. 很高兴又能和大家见面呀，senang sekali bisa ketemu lagi dengan teman-teman semua. 大家都用餐了吗？Teman-teman sudah makan? Ya, teman-teman boleh berinteraksi dengan saya lewat kolom chat sambil saya share screen dulu bahan hari ini ya, teman-teman. Oke. Oke, 出现了吗？ sudah muncul semua? Sambil saya lihat dulu ya. Bentar ya teman-teman. Daja稍等一下啊。呃，因为我的客户进医院了，所以我给他料理一下啊。Bentar ya teman-teman ya. Ada nasabah saya mau pulang, jadi saya beresin dulu. 好，大家看一下我们上星期是到哪儿了？Teman-teman, terakhir minggu lalu kita sampai di mana? Sambil saya baca dulu ya chattingan teman-teman. Oke, hari ini yang sudah hadir ada Ibu Maria Lili, ada Ibu Ita ya. Terus Ibu Ita bilang, 老师下午好. Oke, ketikannya sudah benar ya Bu. Terus ada Ibu Lina juga, jelas ya. Oke, 大家下午好. Terus ada Ibu Maria Lili, yang sudah hadir juga ya, tadi di atas sudah. Terus Ibu Ita, 清楚了. Oke, jelas ya. Terus ada Ibu Lili juga, 老师下午好. Oke, 大家下午好 ya, selamat sore menjelang malam ya. Oke, 同学们，我们最后是到哪了呢？Teman-teman terakhir kita sampai di mana? Teman-teman ada yang masih ingat? Kayaknya sampai di sini ya. Layar saya ada bentuk-bentuk kalimat. Berarti terakhir kita sampai di latihan kalimat. Terima. Coba ya, sambil saya lihat. Sebenarnya sampai latihan kalimat nomor 1 gitu ya. Oke, sambil saya lihat dulu ya. Halaman 16. Tuh. 16, latihan kalimat pertama ya. Terakhir sampai soal halaman 15. Oke, baik. Soal 15. Oh iya, 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 sorry. Oh ini. Ya, makanya kok nggak familiar ya. Oke. Uh, Baik, berarti terakhir kita udah selesai semua ya. Manajer saya memberikan mereka sekeranjang buah-buahan. 我的经理给他们一篮水果。哇，所以大家做得很好。Teman-teman melakukannya dengan benar ya. Kemarin saya ingat cuma 1 kali aja sudah langsung ditranslate dengan benar. Wah, 很棒, hebat ya semuanya ya. 好，谢谢大家。ada Bu Nani, 老师下午好，我用餐了，您呢？我也用餐了，谢谢一步。上星期到16页，oh, nya yang ini Bu. Ketikan hantunya kalau ye halaman itu yang ini Bu. Ya, dia YE, tapi nanti muncul banyak huruf, tapi huruf yang dipilih yang ini, ya, yang artinya halaman, page, 呀，OK，好，谢谢您，已经用汉字，给我写上那个反应ya, jadi terima kasih sudah meresponnya dengan pakai huruf Mandarin, jadi kalau memang ada yang belum tepat, saya bisa bantu koreksi dulu. Karena memang begitu kita ketik YE, dia memang muncul banyak banget ya huruf yang perlu kita pilih.
OK，好，那我们今天就继续啊。Ini berarti beres. Jadi pertama sedikit ya saya review dulu bahasan kita minggu lalu yang terakhir di mana kita bahas gay yang berarti memberikan. Jadi minggu lalu kita bahas dia fungsi pertama sebagai kata kerja yang artinya memberikan ya. Jadi teman-teman saran saya sebenarnya kalau kita mau bikin kalimat bahasa Mandarin, saran saya teman-teman perlu jelas dulu bahasa Indonesianya saya maksudnya apa gitu ya. Begitu itu jelas baru kita menuangkannya dalam bahasa Mandarin ya. Jadi oh kayak gini berarti bentuk kalimat di bahasa Mandarinnya pakai format seperti ini baru kita bikin seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya yang kedua si K-nya berfungsi sebagai preposisi yang artinya untuk atau kepada. Jadi memang K ini dengan satu huruf Mandarin dia bisa dua arti ya. Jadi tergantung kalimat yang uh, apa yang dia masuki gitu ya. Jadi teman-teman perlu lihat oh ini di sini dia fungsinya sebagai kata kerja atau sebagai preposisi. Nah, sekarang kita akan apa namanya? Membahas fungsi K sebagai fungsi yang kedua, yaitu berfungsi sebagai preposisi yang artinya untuk atau kepada. Nah, maka formatnya teman-teman bisa lihat A ya. Jadi kalau kita mempelajari format, jadi sebenarnya format ini kalau menurut saya teman-teman yang suka format boleh dipakai. Tapi pesan saya jangan terikat sama maksudnya oh format saya hafalin tapi nggak bisa prakteknya. Itu juga enggak, saya nggak saranin. Tapi lebih baik sebenarnya kalau saya pribadi selain format, sebenarnya yang paling penting kita memahami dia cara di dalam kalimatnya seperti apa, terus bisa diganti-ganti. Biasanya saya hafal dulu ya, waktu saya belajar, kalau saya boleh share, biasanya saya bilang, oh, formatnya adalah, 我给老师打了电话, kalimat pertama. Oh, kayak gitu ya. Nah, kalau gitu berarti 我 sama 老师, sama kata kerja dan kata bendanya itu bisa saya ganti-ganti dong. Gitu, teman-teman. Cara belajar kalimat untuk pemula, kalau saya pribadi. Baru dari situ saya kembangin dengan saya ganti-ganti kosakata yang sering saya share ke teman-teman. Karena kalau saya cuma hafalin formatnya, kadang-kadang jadi hafalan doang, tapi untuk praktekinnya yang jadi sulit. Ya, jadi semoga kalau teman-teman sama kayak saya bisa bermanfaat karena cara belajar setiap orang berbeda. Ya, oke. Jadi teman-teman bisa cocokin sesuai dengan preferensi masing-masing. Nah, saya mau minta tolong volunteer bantu saya baca ya untuk kalimat pertama dan kedua. Oke, saya lihat ada yang sudah tunjuk tangan. Hmm, uh, ada Ibu Iren ya. Ibu Iren, saya panggil dulu. Ya, Nin hao Ibu. 你好，老师。Oke, Ibu Iren boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua? 我给老师打了电话，我给老师打了电话. Oke, yang kedua. 妈妈给妹妹买了书。Oke, Mei Mei. Jadi kalau kita ngulang biasanya yang kedua dibaca nada 5 Bu. Jadi bacanya Mei Mei. Boleh sekali lagi. Mama给妹妹买了书. 妈妈给妹妹买了书。Oke, ini udah bagus ya Bu ya. Sisi ini Bu Iren. Boleh 谢谢。tuh di mute kembali. Ya, buka Ci. Oke, saya lanjut berikutnya. Oke, Ibu Iren sudah bantu saya mute ya. Sisi ini Bu. Um, kita nunjuk volunteer berikutnya. Ada Ibu, oh sorry, ada Pak Amin ya. Sebentar ya Pak, saya coba. 老师晚上好，Oh, 晚上好 Pak. Ya, silakan Pak, tolong baca. 第三啊，Ya, nada, nomor 3 dan nomor 4 ya, silakan. 好。上星期我去了中国，
顺便给你带了一些当地的小吃。当地的小吃。OK，terus yang keempat，回家以后给我打个电话。回家以后给我打个电话。好，谢谢您，巴明谢谢老 pronunciation 师。发音很好。耶，不客气，再见。Oke, saya mute kembali. Yuk, kita lihat ya. Jadi, hmm, teman-teman kita bahas ya contoh-contoh K itu sebagai preposisi. Hmm, yang pertama ya, 我给老师打了电话. Ya, jadi artinya saya menelpon kepada guru. Mungkin nanti akan muncul pertanyaan, 老师, kalau saya ada sering dengar atau pernah dengar, 我打电话给老师, gitu ya. Ya, saya paham ya. Jadi, yang beredar di pasaran ada juga ngomongnya begitu. Nah, cuman ketika saya baca ke dalam grammar bahasa Mandarin ya, terutama kurikulum Beijing gitu ya, saya baru tahu bahwa sebenarnya format yang benar itu adalah 我给老师打了电话. Karena 给 di situ dia fungsinya sebagai preposisi gitu ya. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Laoshi, kalau saya ngomong yang kayak dulu kayak gitu, salah ya. Secara grammar kalau misalnya kita mau ujian HSK itu salah. Tapi kalau misalnya ngomong ibaratnya ya udah di pasaran kamu paham saya paham oke lah ya gitu ya. Nah, itu jadi teman-teman perlu digarisbawahi sesuai konteks ya. Tapi kalau teman-teman bilang ya udah saya sesuai grammar aja, ya sudah sesuai grammar aja gitu ya. Nah, supaya sama-sama nih seragam. Sama saya karena mengajar, saya ngajarinnya yang sesuai grammar ya, supaya teman-teman nggak bertanya-tanya lagi, lalu kalau saya pakai gini boleh nggak? Kalau saya bilang nggak boleh, nanti takutnya kayak melanggar hak asasi gitu ya, kayak membatasi kebebasan. Jadi teman-teman yang perlu teman-teman tahu adalah konteksnya aja gitu ya. Oke. Jadi 我给老师打了电话 ini adalah grammar yang sebenarnya ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Yang kedua, 妈妈给妹妹买了书. Mama 给妹妹买了书 ya. Jadi mama membelikan buku untuk adik perempuan ya. Ini adik saja, teman-teman kalau mau tambahin translatannya adik perempuan ya, meme. Jadi di sini dia formatnya adalah subjek kepada objek baru kata kerja. Kalau teman-teman lihat ya. Jadi mama meme mailesu. Mama membelikan buku untuk adik perempuan. Oke. Kemudian yang ketiga adalah 上星期我去了中国 ya. Minggu lalu saya pergi ke China. 顺便, apa itu 顺便? 顺便 itu adalah sekalian ya. Jadi 顺便 ini memang satu kosakata, satu frase ya. 顺便给你带了一些当地的小吃. Sekalian bawakan untuk kamu gitu ya beberapa makanan kecil khas daerah tersebut. Tangti itu adalah daerah setempat ya. Tangti itu daerah setempat. Isie itu beberapa. Xiaochi adalah snack atau makanan-makanan kecil. Ya, jadi biasanya per daerah-daerah itu ada makanan-makanan khusus daerah tersebut ya. Oke, terus yang keempat, 回家以后给我打个电话. 回家以后, jadi sesudah pulang ke rumah, telepon saya ya, 给我打个电话. Ya, jadi ini adalah beberapa contoh ke yang fungsinya artinya untuk atau kepada ya. Saya lihat ada beberapa chat yang masuk dari Bu Leni. 老师, kalau 我打电话, apakah sama artinya nggak pakai ke yang nomor ke? Oh, ke yang nomor 4. Oh, sama Bu Leni. Cuman kayaknya minggu lalu ya, saya baru bahas bahwa orang China itu dia ada punya satu kebiasaan ngomong yang kayak gini. 打个电话,喝杯水,喝杯咖啡,吃顿饭,吃碗面. Jadi dia suka di antara kata kerja dan kata bendanya, dia selipin kata bilangan ya. Minggu lalu kayaknya saya bahas. Dan di situ artinya sebuah. Sebuahnya ya tergantung bilangan itu. Kalau misalnya tianhua itu dia pakai ke. Artinya ike tianhua, teman i-nya nggak disebut. Terus iwan mien, dia sebutnya misalnya chi wan mien. Chi wan mien artinya makan satu mangkok mie, seperti itu ya. Jadi memang orang China punya kebiasaan seperti itu. Nah, yang penting teman-teman tahu bahwa itu artinya sama.
Cuman mereka itu suka ngomongnya begitu ya. Jadi kalau misalnya memang nggak mau pakai ke, nggak masalah sih. Itu masih oke ya. Cuman yang penting diketahui kalau misalnya ngomongnya kayak gini, paham juga itu artinya kata bilangan dari bendanya dan artinya satu kali, satu panggilan, satu mangkok, satu gelas, kayak gitu ya. Oke, itu untuk pertanyaan dari Bu Leni. Terus saya lanjut ya berikutnya. 同学们，大家稍等呀，bentar ya. Oke, saya lanjut ya pertanyaan berikutnya di bawah dari Ibu Cai Taoyin. 老师 nomor satu bisa 我给老师打个电话. Oh, nomor satu ya Bu ya. Kalau nomor satu itu karena ada tale tianhua itu artinya sudah menelpon ya. 我给老师打了电话. Jadi misalnya contoh eh kita janjian ketemuan, terus lausnya belum datang. Nah, terus ibu bilang, oh, 我给老师打了电话, 他说不来了. Berarti tadi ibu udah telepon lausnya karena 打了电话. Tapi kalau diganti ke, itu artinya agak berbeda. Contoh, kok kita udah ngumpul nih, udah jamnya, kok lausnya belum datang ya? Terus ibu yang inisiatif, oh ya udah deh daripada kita nunggu-nunggu, saya telepon laus. Jadi baru mau dikerjakan. Jadi makanya ibu mungkin bilang, oh, 老师还没来 啊. Oh, 那我给老师打个电话. Jadi saat itu baru mau dikerjakan. Sedikit berbeda artinya. Ya, kalau le-nya mau diganti ke. Cukup jelas? Kalau yang beda arti langsung saya jelasin bahwa beda arti ya. Kalau yang mau dihilangkan ya nggak masalah. Tadi kan Bu Leni katanya ke-nya mau dihilangkan yang nomor 4. Itu nggak masalah. Cukup jelas. Uh, kalau pertanyaan Bu saya tahuin. Jadi kalau digantikan sedikit artinya berbeda ya. Le di situ artinya sudah. Jadi kayak contoh yang kondisi pertama di mana oh tadi saya memang udah telepon laus katanya nggak bisa datang ya. Jadi 我给老师打了电话 berarti udah dikerjakan. Makanya ada le. Saya lanjut ya. Ibu Sinta, 老师 nomor 2, 买了书 apa fungsi le? Oh iya, sama 买了书 berarti sudah beliin. Jadi contoh misal Mama ke meme 买了书 berarti bukunya sudah dibeliin dan di rumah. Tinggal kita tuh lagi cerita sama orang atau sama teman bahwa kemarin mungkin sorry di sini nggak ada keterangan waktu, tapi artinya sudah dikerjakan. Si mama udah beli buku dan bukunya udah di tangan mama. Itu namanya mama ke meme 买了书. Bahkan mungkin bukunya udah diserahkan sama adik perempuan. Itu namanya 买了. Jadi fungsi le di situ artinya sudah dikerjain. Betul. Tadi ada siapa yang bantu saya jawab ya? Kayaknya saya ada lihat. Tadi ada yang bantu saya jawab udah dikerjakan gitu. Oh, baiklah. Tadi ada pop up chat soalnya ya. Oh ini, Bu Meiska ya. Oke, baik. Ya, Bu Meiska udah bantu saya jawab bahwa le di situ artinya sudah dikerjakan betul. Ya, persis kayak contoh tadi yang kalimat pertama, 我给老师打了电话 mau diganti. Ya, oke. Lanjut ya. Jadi Bu Sinta kejawab, Bu Silvi kata le-nya boleh nggak pakai nggak? 我给老师打电话. Kalau le-nya nggak pakai, dia jadi nggak tahu. Maksudnya gini,
Jadi bisa jadi belum melakukan. Jadi, oke, 老师打电话 berarti mungkin kayak tadi yang 打个电话 baru mau dikerjakan, belum dikerjakan, ya. Jadi le di sini penegasannya sudah dikerjakan atau bahkan dari kemarin-kemarin udah dikerjakan, kayak gitu ya. Jadi kalau le-nya mau dihilangkan, artinya agak sedikit berbeda, artinya belum dikerjakan, ya. Oke. Oke, jadi teman-teman hari ini kebanyakan tanya le. Ya, memang sedikit berbeda ya, tapi semoga lewat penjelasan tadi sudah menjawab pertanyaan yang masuk ya. Nomor 1 dan 2 boleh nggak pakai le. Kira-kira sudah kejawab belum teman-teman sebelum saya ngulang karena pertanyaan sama semua. Sudah kejawab kah? Kalau pakai le sama tidak? Ya, sudah kejawab ya. Jadi sama ya bahwa apa le-nya itu artinya sudah dikerjakan ya. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjut dulu ya. Hmm, oke. Ya, nggak apa-apa Bu Yuya ya, 没关系. Katanya telat. Oke, Ibu Dila, 老师 kalau nomor 4 pakai katin, wah nggak ada kenya. Oh boleh, boleh Bu. Tadi saya udah jawab di atas ya. Boleh, boleh tanpa ke untuk nomor 4. Isie itu artinya beberapa Bu Sylvie ya. Isie itu artinya beberapa. Bu Sinta, isie tangti. Oh ya, oke. Ya udah, masih sama nih pertanyaannya. Jadi saya langsung balik ke materi ya. Jadi isie itu adalah beberapa, tangti itu adalah daerah setempat, daerah. Mungkin dia ke China, misalnya ke Chongqing atau ke Yunnan. Nah, berarti dia di depan kalimat kan dia cuma ngomong minggu lalu saya pergi ke China. Nah, tapi dia nggak bahas kan ke daerah mana, kan China itu sebenarnya gede banget ya, ada Beijing, Shanghai, terus ada daerah-daerah lagi misalnya Yunnan, Chongqing, Hangzhou, Suzhou, banyak banget ya. Nah, terus dia bilang, oh, 顺便给你带了一些，一些itu artinya beberapa. Beberapa tangti xiaoshi, makanan kecil daerah setempat ya, beberapa makanan kecil daerah setempat. Daerah setempatnya mungkin dia nggak sebutin atau daerah mana ya, kayak gitu. Oke, saya rasa sudah kejawab semua ya dari pertanyaan yang masuk. Nah, kita akan ke latihan. Yang pertama adalah saya membelikan ayah saya sebuah jam tangan bulan lalu, sama datang main yuk ke rumah saya. Saya masakkan beberapa masakan buat kalian. Artinya saya masakin beberapa masakan buat kalian. Ya, jadi datang main ke rumah saya, yuk, ini undangan ya. Nah, teman-teman silakan kalau misalnya ada kosakata yang belum teman-teman dapat, boleh tanyakan. Nanti sebentar lagi saya akan minta volunteer ya untuk jawab pertanyaan latihan. Ya, sambil saya hapus dulu. Oke, ya sambil saya hapus dulu. Ada kosakata yang teman-teman belum dapat. Oke, ada dari Bu Linda. Bulan lalu. Oh, bulan lalu itu adalah bulan apa teman-teman? Yue. Nah, kalau untuk bulan kita pakai
上个月 ya, bulan lalu. Jadi dia pakai 上 sama 下. 上个月 上个月. Sama kalau bulan depan berarti 下个月. Nah, ini bulan lalu. Ini bulan. Oke, masih ada yang lain? Ya, 月 bulan ya. 上个月 bulan. Jam tangan ya, jam tangan. Oke, masih ada yang lain? Shou biao ya, SHOU. Shou biao ya, saya tulis agak jelas. Shou biao. Beberapa masakan ya. Oke, ya mungkin ini yang teman-teman belum dapat ya. Beberapa masakan. Jadi masakan itu adalah cai. Nah, terus cai itu kata satuannya adalah tao. Ya. Beberapa citao. Citao cai boleh. Atau tadi barusan kita bahas beberapa di atas. Beberapa apa tadi teman-teman? Ya, isi. Lihat gak perbedaannya teman-teman? Ayo. Jadi sambil teman-teman belajar, saya ajak berlogika. Supaya teman-teman bisa simpulin bedanya apa sih? Kalau dari yang teman-teman lihat. Kan beberapa itu bisa ji atau bisa isi. Tapi bedanya apa teman-teman? Nih, saya jejerin ya. Jadi teman-teman lihat perbedaannya apa gitu. Ya, jadi kalau ji itu kita butuh yang namanya kata satuan. Ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa, aduh kata satuan saya agak bingung ya, lupa ya. Ya sudah pakai isi beberapa. Jadi ini semoga bisa jadi tips ya buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman merasa kayaknya apa namanya, saya lupa deh kata bilangannya gitu ya. Nah, maka ya udah jurus pamungkasnya pakai isye. Ya, isye itu bisa dihitung, bisa juga nggak bisa juga untuk benda yang nggak bisa dihitung ya. Jadi dua-duanya bisa pakai. Cuman kalau pakai isye kita nggak perlu pakai kata bilangan. Makanya saya jajarin di samping biar teman-teman lihat. Oh, bedanya itu ya. Jadi ya itulah kalau misalnya teman-teman merasa aduh kayaknya kata bilangan saya agak kesulitan. Nah, maka teman-teman silakan pakai kosakata isye yang artinya beberapa. Oke, semuanya sudah untuk apa namanya kosakata barunya. Kalau gitu saya langsung nunjuk ya, volunteer masih tunjuk tangan. Oke, baik. Kalimat pertama saya minta tolong ini ibu atau bapak ya, Bu Henning kayaknya. Ya, saya unmute ya. Nin hao ibu. 晚安，老师，你好。 Oh, ya, oke. Nin hao ibu, wan shang hao. Kalau wan an kita pakai pas mau tidur ya Bu ya. Kalau sekarang kita pakai 晚上好。好的， Ya, 好的。 oke. Ibu boleh bantu saya translate kalimat pertama, silakan Bu. 我卖了，我给妈妈，我给爸爸我给爸爸买了一个上个月我给爸爸买了一个手表。
OK，谢谢。上个月呀， Hmm. 上个月啊，sorry ya teman-teman yang kekecilan ya, saya ulang aja. Jadi 上个月我给我爸爸呀，爸爸 saya ya, Ya, 爸爸买了买了一个手表。呀一个手表。好，谢谢您Bu Henning ya. 再见 Ah, Bu, 谢谢您，谢谢。不客气. Sudah benar, langsung benar ya. Oke, Ibu boleh bantu saya mute kembali. Ini mic. Bentar, jelas. Nah, teman-teman, kalau untuk 手表ya, 上个月我给我爸爸买了一个手表. Boleh pakai ke. Atau kalau teman-teman mau kata satuannya, ada orang bilang 一只手表ada juga. 只nya yang mana? 只nya yang ini. Ya, 只. Jadi kalau misalnya teman-teman mau simple pakai ike boleh, tapi saya pernah baca artikel dia pakai 一只手表, boleh. Ya, 只nya hurufnya yang ini. Kalau teman-teman mau tambahan pengetahuan ya. Oke, terus yang kedua, datang main ke rumah saya yuk. Saya masakan itu maksudnya masakin gitu ya, masakin beberapa masakan buat kalian. 一块手表 ini pertanyaan dari Xiaoming sama Bu Nani. Saya baru pertama kali dengar 一块手表. Sebentar, saya bantu cek ya. 一块, biasanya sih 一块 itu sepotong kue, sepotong misalnya apa buah yang dipotong-potong itu 一块. Shopio biasanya sih 只 ya, nggak pakai 块 gitu. Apa memang lihat di mana? Mungkin boleh ini. Oh, oke. Ada ini ya, ada di web ya, 一块手表. Oke, baiklah. Ya, yang saya tahu 一只手表. Ini bahkan ada yang bertanya ya, 手表是一只还是一只还是一只还是一架? Ya, oke, 一块手表. Boleh. Oke, berarti ada juga yang pakai 一块. 一块手表. Oke, 谢谢你们. Ada Bu Nani sama Xiaoming ya. 一块手表. Kuainya kalau teman-teman tanya hurufnya yang mana, yang kuai sepotong ya. 一块手表 boleh. KUAI ya. Tulisnya kecepatan. Ya, jadi berarti boleh 一只 atau 一块 ya. Kalau simpelnya ya 一个手表 juga boleh. Berarti 可以ya Bu Nani ya. Bu Nani tanya 一块手表可以吗？可以. Apakah karena rantainya bisa dipotong ya Laoshi ya? Oh, kalau gitu saya kurang paham ya Bu Leni ya. Nggak ada penjelasan. Kalau apa namanya kata bilangan itu jujur aturannya memang dari orang China yang bikin. Jadi maksudnya dia bilang, oh ya udah pasangannya ini gitu. Tapi kadang-kadang nggak dijelasin kenapa dia pakai itu. Jadi kalau yang saya nggak tahu, saya bilang saya nggak tahu ya. Kalau memang saya tahu ada ceritanya, saya kasih tahu, oh karena begini. Tapi kalau misalnya yang saya nggak tahu ya. Jadi apa namanya, di sini saya cek, oh ternyata ada juga yang dia pakai Ikwai Shop ya. Oke, baik. Terus pertanyaan dari Bu Keninja, Laoshi kalimat satu, wo apa? Wo-nya dihilangkan bolehkah? Jadi wo-nya satu kali aja. 上个月我给爸爸买了. Oh, boleh Bu, boleh. Jadi maksudnya wo-nya cuma satu kali ya. Ini mau dihilangkan boleh. Cuman tadi karena kalimat saya ada ayah saya, makanya saya ikut ya. Oke, boleh Bu, boleh. Artinya tetap sama kok. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau minta volunteer berikutnya untuk bantu bikinin translatean yang kalimat kedua ya. Halo Ma.
Oh, kalau gitu saya lanjut ya. Ini saya hapus dulu. Oke. 再来是 berikutnya ada Ibu Lina. Oke, Ibu Lina saya unmute. Ya, 晚 Ni hao, 上 Ibu. 好， Ya, 晚上好 Ibu. Silakan kalimat kedua. 请你来我家玩2吧，我想给你们一些做的菜。 Oh, oke. 请你们. Tadi gimana Bu? 请你们. 请你们来我家玩2吧。 Oh, 来我家玩儿. Jadi dia 玩 dibaca langsung satu frase ya. 请你们来我家玩儿. 玩 Ini war langsung satu ya dibaca. Memang dia 2 huruf gitu ya, tapi dibaca sekaligus. Terus 我想给你们一些做的菜。 我想. Oh, jadi saya ingin. Di sini sih nggak ada ingin ya. Oke. Jadi langsung 我给你们. Kata kerjanya apa, Bu? 做的菜。 Enggak. Ibu kalau balik ke format yang saya kasih kan ya. Saya kei terus objek. Berarti benar nih. 我给你们. Kata kerjanya 做 masak ya 老师。 iya, 做. Nggak pakai te ya. Terus kata bendanya apa, Bu? 菜 Cai. Tapi di sini bendanya adalah beberapa masakan. 一 Beberapa 些 ya. 一些 菜。 Kalau Nah, memasak itu 做的菜 atau 做 老师。 做菜. 做菜. Kalau mau masak. Kalau 做的菜 itu adalah 做的菜 itu adalah masakan yang dimasak. Beda. Artinya langsung beda. Jadi ini kata kerja, tapi kalau te-nya Ibu masukin 做的菜 ada artinya masakan yang dimasak. Gitu. Beda arti ya. Jadi yang kalau masakan yang dimasak menurut Ibu adalah kata apa? Ini adalah apa? Kata benda. Iya, betul, kata benda. Sisin ini, Bu, ya. Jadi apa namanya? Ini kan kata kerja udah benar, 做. Terus kata bendanya sebenarnya beberapa masakan. Beberapa masakan kita tinggal masukin 一些菜. 一些菜。 Jadi kalau misalnya masakan yang saya masak enak. Gimana bahasa Mandarin? Masakan yang saya masak enak. 我做好吃的。 Oke. Masakan yang saya masak, masakan yang dimasak oleh saya. Berarti gini, pakai yang bawah ini. Masakan yang dimasak kan 做的菜. Jadi masakan yang saya masak, 我做的菜. 做的菜好吃的。 Yes. 不用的，好吃就好。好吃。 Ya, jadi nggak semua dipakai te ya. Oke, boleh sekali lagi. Masakan yang saya masak enak. 我做的菜好吃。 Ya, 我做的菜好吃. Begitu juga, 你妈妈做的菜好吃. Teman-teman tinggal kopas. Masakan yang dimasak mamamu enak. Nah, tinggal pakai-pakai ganti-ganti gitu ya. Oke, 谢谢你, Bu Lina. 谢谢老师。 Bukaci, 很好ya. Sudah bagus ya, Bu. Justru lewat Ibu, saya bisa kasih contoh perluasan dan pengembangan ya. Jadi, translatornya adalah 请你们来我家玩，我给你们做一些菜 boleh ya, atau 我给你们做几道菜. Jadi ada kosakata beberapa masakan 几道菜 juga boleh ya. Oke, saya cek ya
kalimat teman-teman yang masuk. Oke. 等一下，chat ya, chat yang masuk. Oke, ada Bu Menar, 老师, oh ini pertanyaan yang tadi ya Bu ya. 老师, kalau 上个月我买给Pak, oh Bu Menar, kalau yang tidak sesuai grammar berarti nggak bisa ya. Jadi kita biar singkat ya, singkat dan memang sesuai grammar aja supaya enak. Nah, jadi 老师 kan Ibu tanya ya, 上个月, kalimatnya udah kehapus lagi. Jadi 上个月 kalau misalnya kita sesuai grammar ini kan berarti oke. 上个月 berarti bulan lalu gitu ya. Nah, terus A-nya siapa? Subjeknya berarti 我 gitu ya. Terus habis itu kei. Nah, B-nya itu adalah objeknya. Objeknya berarti ayah saya, berarti 我爸爸. Jadi kalau bisa sesuai ya, sesuai grammar. Kalau 买给我爸爸一个手表, boleh nggak 老师? Boleh, tapi dia tidak sesuai grammar masalahnya. Ya, jadi kita sesuai grammar aja ya. Jadi 给我爸爸买了块手表, 一只手表 atau 一个手表. Ya, oke ya. 手表nya pakai SHOU ya Bu ya. Gitu. Kalau ngomong di pasaran, mungkin saya pikir boleh lah ya, boleh. Yang penting paham. Tapi karena kita di institusi belajar, jadi mohon maaf saya balik ke sesuai aturan grammar aja ya. Oke. Itu pertanyaan Bu Menar. Terus berikutnya Bu Nani, 来我家玩，来玩我的家. Oh, kebalik Bu. Jadi yang benernya ini. Kalau ibu nggak pakai 请你们 nggak apa-apa, tapi tetap grammarnya harus 来我家玩 ya. Jadi Bu Nani kebalik ya, harus begini saja. 来我家玩. Jadi teman-teman bisa satu kesimpulan bahwa walaupun nggak pakai selengkap orang lain, tapi format dia tetap sama, bener nggak? Jadi kalau gitu teman-teman tinggal cek, oh iya ya kok format saya kebalik-balik ya? Nah berarti udah salah. Jadi teman-teman, karena kan nggak persis sama, kadang-kadang orang mau ngomongnya begitu. Tapi yang saya bilang teman-teman boleh jadikan patokan kalau kalimat, oh saya nggak mau selengkap dia loh, nggak apa-apa. Tapi bagian yang teman-teman ngomong, itu ya dia tetap akan seperti ini gitu. Nggak dibalik-balik ya. Jadi Bu Nani boleh revisi ya. 来我家玩，我给你们煮一些菜. Boleh Ibu kalau misalnya mau pakai 煮. 做 ini teman-teman kalau mau pakai 煮 boleh ya. 煮 itu artinya memasak juga ya. Cuman kita sebenarnya ada satu frase 做菜 yang artinya memasak ya. Jadi biasanya 煮 itu kayak dia lebih bahasa daerah yang ditranslate 煮 kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya 做菜 biasanya dia satu frase memasak ya. Oke, 再来是 Ibu Elena, 来我家玩吧，我给你们煮一些菜. Oke, boleh. 来我家玩吧. Kalau mau tambahin pak juga boleh ya. Bu Leni, 老师 kalau 一些菜 diganti 一些食物, apakah bisa ya 老师? Bisa aja Bu. Jadi itu tadi ya, kembali lagi yang tadi saya bilang bahwa tergantung teman-teman kalimat bahasa Indonesianya mau apa. Kalau 食物 itu adalah apa teman-teman? Makanan. Sedangkan bahasa Indonesia saya masakan. Kalau masakan itu adalah cai. Gitu ya. Jadi sebenarnya boleh Bu. Cuman tergantung arti bahasa Indonesia yang mau dibikinin di kalimat. Ya, kayak gitu. Jadi yang saya ajarin teman-teman adalah teman-teman perlu tahu yang mau dibikin dalam kalimat itu kosakatanya apa. Ya, jadi boleh aja. Cuman kenapa saya nggak langsung jawabnya, oh boleh gitu. Takutnya teman-teman salah paham, jadi cai sama 食物 itu sinonim. Enggak. Cai itu adalah masakan, 食物 adalah makanan, food. Gitu ya, beda.
Ya, ya jadi boleh ibu mau ganti boleh, cuman soal saya masakan. Jadi cai ya, biar teman-teman yang lain nggak bingung. Ya, itu pernah Bu Leni. Terus saya lanjut. Bu Susanti masih kebalik, jadi tetap 来我家玩. Kalau ibu mau pakai tau boleh. Jadi tempat saya terbatas ya. Ini deh saya share satu lagi. Nah mungkin ibu kalau mau pakai tau boleh, boleh, tapi nggak pakai lai. Jadi salah satu aja Bu ya. Kan tadi kalau mau singkatnya kan lai, 我家玩 gitu ya. Ada yang mau pakai pak itu nggak masalah. Lai 我家玩 pak. Tapi kalau teman-teman mau pakai tau, berarti tau 我家玩 pak. Teman-teman lihat nggak tadi yang saya bilang? Sinkron nggak? Kalaupun teman-teman mau ubah gitu ya, mau ubah ini jadi yang lain, dia konsepnya tetap sama. Bawaannya tetap sama, bener nggak? Tinggal yang mau diubah, oh lainnya saya nggak mau pakai lai loshi, saya mau pakai tau. Boleh, tapi ini salah satu. Jangan dipakai dua-duanya ya. Jadi lai wo jia war pa, tau wo jia war pa. Di sini tau itu artinya ke rumah saya mainlah atau datang main ke rumah saya sama. Tapi formatnya tetap seperti itu ya. Jadi salah satu aja Bu Susanti ya. 我煮一些菜给你们. Kalau 我煮一些菜给你们, balik lagi sesuai grammar ya. Jadi kayaknya ditarik ke depan aja ya Bu. Ya, kalau untuk kosakatanya sudah benar, cuman susunannya ya. Jadi tadi sesuaiin sama kalimat jawaban. Oke. Terus Bu Ita, Qing lai wo de jia war. Oke, boleh. Tapi biasanya wo jia, te-nya nggak usah dipakai. Rata-rata banyak kan orang bilang wo jia ya, bukan wo de jia. Boleh kalau boleh, tapi omongan yang praktis adalah wo jia. Itu udah kayak bahasa conversation ya. Jadi te-nya dihilangkan saja. Qing lai wo jia war. Opanya oh oke, Bu Ita. Jadi pa itu selalu biasanya di belakang kalimat Bu, tidak di tengah-tengah. Jadi kalaupun memang kelihatan lai pak, kalau dia lai sama pak itu berarti udah tanda seru ya. Tapi kalau dia begitu masuk kalimat ada belakang-belakangnya, maka tidak pakai pak. Jadi qing lai wo jia war, jangan qing lai pak wo de jia war, enggak ya. Jadi pak yang di tengah itu nggak bisa, pak biasanya di belakang ya. 我给你们一些菜，我做饭自己。Oh, artinya jadi berbeda Bu Ita ya. Jadi, 我给你们一些菜 berarti saya kasih kalian beberapa masakan. 我自己做饭. Ini jadi maksudnya beda gitu. Artinya beda jauh sama kalimat saya ya. Kalimatnya sih nggak salah, cuma ada satu yang berbalik. Cuma artinya berbeda ya. Jadi, 我给你们一些菜 berarti saya kasih kalian beberapa masakan. Berarti mungkin dibawain pulang gitu ya. 我 ini kebalik. 我自己做饭. Kebalik Bu. Artinya saya masak sendiri. Ini artinya saya masak sendiri ya. Jadi 自己 itu sendiri, 做饭 itu masak. Boleh, boleh aja. Kalimat ini nggak salah, cuman ini yang kebalik ya. Yang kebalik saya koreksi. Tapi artinya berbeda. Berarti gini, 我给你们一些菜，我自己做饭. 我自己做的 sebenarnya ya. Kalau mau bilang, oh saya bikin sendiri nih. 我自己做的, saya bikin sendiri. Nah, jadi berarti kayak ya udah saya bawain kalian makan gitu ya. Saya bawain kalian makanan, kalian bawa pulang gitu maksudnya ya. Jadi beda. Ini berarti jauh beda arti sama yang kalimat saya. Tapi kalimatnya nggak salah ya Bu, grammarnya yang saya perbaiki. Oke, terus saya lanjut. Bu Sylvie, 回来我的家. Enggak Bu. 回来 itu pulangnya ke rumah sendiri. Kalau ini kan kita ngundang teman, jadi nggak cocok Bu, ya, kurang tepat. Huilai itu biasa kita suruh orang rumah pulang ke rumahnya. Jadi maksudnya misalkan anak kita suruh pulang ke rumah kita.
terus misalnya pasangan kita suruh pulangnya ke rumah kita berarti hui lai. Tapi kalau ini undangan sehingga kita cuman lai atau tau yang saya bikin contoh sehingga nggak pakai hui ya. Hui itu pulang soalnya Bu ya. Jadi lai wo de jia boleh nggak? Boleh ya. Jadi hui-nya dihapus ya Bu. Wo ge ni zuo yi xie cai. Belakangnya udah oke ya. Belakangnya udah oke tapi depannya jangan pakai hui ya Bu ya. Oke, lai wo de jia war wo ge ni men. Ya, Bu Leni kurang kata kerja ya. Wo ge ni men zuo yi xie cai. Kurang zuo. Bu Meiska, 老师 kalau begini bolehkah 来我家玩吧？我给你们煮一些菜。Boleh, boleh Bu ya. 来我家玩吧 ya. Tadi saya sudah bahas. Ibu, oh iya Gusmita ya. 来我, oh kebalik Bu, kebalik ya. Jadi baiknya gini ya. Sorry, bukan baiknya, benernya ya. Benernya 来我家玩. Ibu Gusmita kebalik ya. 来我的家玩, warnya taruh belakang ya. 我给你们煮一些菜 belakangnya udah benar ya. Kalau tahu artinya sampai, betul nggak Laoshi? Betul, dia ada artinya sampai, hurufnya sama sampai. Tapi ini lebih ke ya. Main ke rumah saya lah, gitu maksudnya ya. Main ke rumah saya lah. Tapi kalau tahu sampai itu misalnya contoh, 老师我到了. Berarti di sini artinya iya, saya sudah sampai. 我到了. Jadi tergantung kalimat ya. Lao shi wo dao le, saya sudah sampai. Ya, jadi memang dia hurufnya sama, huruf Mandarinnya sama, yaitu huruf ini, tapi tergantung konteks. Kalau yang atas itu artinya ke. Jadi main ke rumah saya yuk, gitu ya. Tahu jawab Pak. Lanjut Bu Nani, jadi verb plus noun plus verb. Oke, ini konteks yang mana Bu? Oh ini. Iya sih Bu, kalau kalau Ibu bikin dalam rumus bener. Cuman takutnya orang bingung, Ibu juga bingung. Mendingan Ibu kopas kalimatnya. Kopas kalimat itu gini. Oh, boleh lai wo jia war, berarti boleh lai, ini lai kan ajakan ya. Nah, tapi kalau misalnya tao, wai po jia war, tao pengyou jia war, tao lao shi jia war. Jadi maksud saya Ibu kopas aja format kalimatnya, itu akan lebih oke. Tinggal ganti-ganti. Ya, misalnya, oh, 上星期我到老师家玩, minggu lalu saya main ke rumah 老师. 下个月我要到外婆家玩. Bulan depan saya mau main ke rumah nenek. Nenek waipo itu nenek dari sebelah mama. Kayak gitu. Kalau boleh, Ibu kopasnya bentuk kalimat asli, baru diganti-ganti. Kalau dirumusin, nanti Ibu bingung dan cara pakainya bingung. Ya, itu saya nggak saranin. Ya, kecuali yang kayak saya bikin di grammar kayak Ibu. Nah, kalau misalnya K, kan dia ada spesifik, oh ini format untuk K, gitu Bu. Tapi kalau Ibu cuman verb plus noun plus verb, itu umum banget Bu. Takutnya nanti Ibu malah bingung gitu ketika mau bikin sebuah kalimat. Benar nggak Bu? Kalau itu pandangan saya ya Bu ya. Jadi kalau yang kayak gini masih oke, ada rumusnya. Tapi jangan semua dirumusin. Mungkin maksud Ibu ini ya, yang tadi saya bantu koreksi Ibu ya. Iya, jangan Bu, karena nanti bingung. Verb plus noun plus verb. Jadi verbnya apa, konteksnya apa. Itu terlalu general ya. Jadi kalau bisa kayak gini Bu, Ibu kopas, oh tahu Jawa apa. Oh kalau gitu saya ganti-ganti aja subjeknya. Mau wai poja tadi yang seperti contoh saya. Ya, oke. Semoga kejawab ya. Lai sama lai Pak, apakah beda? Bu Leni, ini sama. Cuman tadi ada yang dia langsung translate lai, terus ditaruh pa-nya di sini Bu. Jadi saya bilang jangan, karena ini belum akhir kalimat kan masih ada wo jia war. Kalau mau Pak taruhnya di belakang. Sama sih, cuman posisinya kalau cuma lai Pa berarti datanglah. Gitu ya. Oke, cukup ya. Sorry ya teman-teman, karena kalimat yang masuk jadi saya bahas supaya mungkin jadi tambahan pengetahuan.
buat teman-teman semua. Ya, oke, cukup. Itu saja saran dari saya ya, terutama teman-teman yang tadi bingung formatnya. Oke. Baik, jadi ada kalimat dari Bu Nyoman sama Bu Smita, itu sudah benar ya teman-teman. Silakan kalau mau lihat huruf Mandarinnya, mereka ada ketik di kolom chat, teman-teman boleh lihat ya. Ya, teman-teman kalau mau lihat saya bacain chat di mana itu di kolom chat, teman-teman boleh buka juga ya. Oke, ini cukup dulu, berarti saya lanjut lagi ya. Oh, udah selesai. Berarti 2 contoh kalimat tadi cukup. Kita lanjut ke menyatakan frekuensi dalam bahasa Mandarin. Ya, ini saya akan hapus dulu. Ya, sorry teman-teman, tadi udah sempat di screenshot buat catatan teman-teman. Kalau sudah, saya balik ke materi. Oke, kalau sudah saya balik dulu ke materi. Sama ini teman-teman, nggak apa-apa ya kalau saya langsung bahas pertanyaan yang masuk itu di sesi kelas, supaya nanti nggak jomplang sama program hari Rabu ya, menjawab. Kemarin karena Pancang bilang pertanyaan masuk di kelas langsung dibahas, jadi mungkin bahan kita agak pelan, tapi saya jawabin semua pertanyaan yang masuk. Kemudian pertanyaan masuk ini kita tidak bahas lagi di program hari Rabu ya. Teman-teman lihat hari Rabu itu udah pertanyaan-pertanyaan masuk itu yang umum, yang semuanya dari chattingan ya. Nah, jadi kita ada ganti sedikit format. Tapi bagi teman-teman yang di kelas nggak apa-apa ya. Jadinya kita mungkin kadang-kadang ya kayak tadi saya bahas satu-satu agak pelan. Apakah oke? Nah, kalau misalnya teman-teman merasa kurang oke, tolong kasih masukan ya. Misalnya, oh Laushu tahu kayak gini, jangan atau seperti apa. Saya mau terima masukan kok ya, biar kita sama-sama maju. Kalau teman-teman menurut teman-teman, oh janganlah Laushu gaya terlalu lambat gitu ya, jadi kayak melebar, ya sudah kayak gitu ya, teman-teman boleh kasih masukan juga. Oke, kita lanjut ke grammar halaman 17 ya, di mana berikutnya adalah kita menyatakan frekuensi dalam bahasa Mandarin ya. Nah, jadi frekuensi ini kita pakainya ci, adalah frekuensi yang umum, dipakai untuk konteks apapun. Mau makan, mau traveling, mau main, terus apa lagi ya? Mainnya main bola, itu semua boleh ya. Menelpon, makan udah ya, minum, ya semua boleh ya, umum. Nah, dan formatnya itu adalah subjek plus kata kerja plus le. Habis itu plus jumlah frekuensi plus frekuensinya. Jadi ini kata bilangan dari frekuensi sekali, habis itu baru kata benda. Ini ada formatnya. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman jujur sama saya, kalau hafalin format kayak gini, itu lebih sulit atau hafalin misalnya contoh kalimatnya begini. Mana yang lebih gampang, teman-teman? Hafalin format atau hafalin kalimat? Kalimat sebenarnya ya lebih gampang karena dia lebih oh gitu ya bunyinya ya gitu ya. Nah, jadi format itu saya jadikan pelengkap supaya teman-teman kalau lagi bikin kalimat itu ada panduannya. Tapi menurut saya secara manusiawi itu sebenarnya kalimat benar ya. Nah, jadi kalau misalnya kalimat sebenarnya teman-teman cukup hafal satu kalimat. Oh, misalnya contoh, 我给哥哥打了2次电话. Oh, kayak gitu kalimatnya. Nah, tinggal teman-teman jangan diganti. Kalau memang kalimatnya mirip-mirip yang menyatakan frekuensi. Seperti itu. Tinggal dijejerin, oh ini kata kerja, berarti saya ganti. Itu teman-teman ya. Oke, baik. Kalau gitu saya akan minta tolong dibaca dulu. Dia ada siapa ya? Oke, ada Bu Feli. Saya unmute. Ibu Nin Hao. 老师晚上好， Hao Ibu. Silakan dibaca yang kalimat pertama. Silakan. 我给哥哥打了2次电话， Oke, 我给哥哥打了2次电话. Kalimat kedua, Bu, boleh sekali lagi?
昨天我们骑了辆车书店，书店，书店，店ada 4. 书店， Masih agak naik ya Bu. Boleh ikutin saya, kopas saja Bu. 书店. 书店， Oh, oke. Nah, belakangnya masih agak ngambang. Boleh ikutin saya kalimat nomor 2. 对不起，昨天我们去了2次书店。昨天我们骑了辆车书店，店. 店， Nah, ini benar. Tian ya. Jadi belakangnya jangan naik. Udah bagus Bu Feli. Cicien ini Bu, 再见. itu masuk. Ya, Bu Kaci, 再见. Sudah bagus ya Bu. Lanjut berikutnya. Ada Bu Leni. Saya unmute. Nin hao Ibu. 您好，老师。 Oke, boleh bantu bacakan kalimat kedua dan ketiga? Silakan Bu. 昨天我们去了2次书店， Oh, 去了2次书店. Oke. Yang ketiga. 他们吃了很多次印尼炒饭。 好，很好. 谢谢Nini Bu Leni. Sudah bagus. 谢谢老师。 Ya, Bu Kaci. Saya langsung mute. Kita lihat dulu ya penjelasannya. 我给哥哥打了2次电话. Jadi subjek plus kata kerja, terus plus le. Habis itu jumlah frekuensi, habis itu ce, habis itu kata benda. Ya. Jadi 我给哥哥, kalau misalnya teman-teman lihat, ini kan saya singkat ya, kan tadi udah belajar tentang menelpon kepada koko atau kakak laki-laki. Itu kan berarti woke, keke. Ini sudah kemarin tadi kita belajari bahasannya gitu ya. Nah, terus kata kerjanya berarti tak, le-nya ke coret. Tak, habis itu le, habis itu 2 kali jumlahnya berapa kali, habis itu ce, baru benda. Jadi tadi woke keke tadi kita udah bahas ya bahwa format untuk bisa saya menelpon kepada kakak laki-laki, saya menelpon kepada guru, itu tadi kita sudah bahas di depan. Jadi ini saya langsung singkatin jadi cuma subjek. Sampai di sini sudah dapat poinnya teman-teman. Oke ya, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Jadi intinya teman-teman paham, oh iya tadi format yang woke, semua gitu ya, itu sudah kita bahas yang di sebelumnya. Jadi supaya formatnya nggak panjang banget gitu ya. Nah, kemudian yang kedua mungkin teman-teman bisa lihat, oh iya yang kedua baru dia sesuai ya, subjek plus kata kerja baru ya, kita lihat. Yuk, nomor 2. Oke, nomor 2. 昨天我们去了2次书店. Kemarin kami pergi ke toko buku 2 kali. Ya, jadi kalau kalimat yang mengandung frekuensi, cara translate-nya seperti ini, teman-teman. 昨天我们去了, kata kerja dulu, baru jumlahnya, baru kata benda. Jadi si frekuensi diselipin antara kata kerja plus kata benda. Ya, jadi diselipin antara kata kerja dengan kata benda. Oke. 再来是书店 itu toko buku ya teman-teman. 对不起，第3，他们吃了很多次印尼炒饭. 印尼炒饭 itu adalah nasi goreng Indonesia ya. 吃了 sudah makan, 很多次itu sangat banyak kali. Jadi mungkin udah tak terhitung, mereka bilangnya, oh sudah sangat banyak kali gitu ya, sudah tidak bisa dihitung lagi kali ya. Oke, 他们吃了很多次印尼炒饭. Oke, sebelum saya lanjut, tadi ada pop-up chat. Oh, dari Bu Leni. 老师 kalau 次 diganti ti bisa ya? Ti-nya
Ti-nya yang mana ya, Bu? DI. Maksudnya ti yang mana, Bu? Se itu artinya kali, Bu. Kali ini bukan, tidak ada sinonim dengan ti. Maksudnya ti yang mana, Bu? Oke, saya tunggu Bu Leni ya. Terus kita lanjut dulu. Ada Xiaoming, 昨天你们去了几次书店? Iya, benar. Tinggal ganti. Kan ini 2次. Jadi kalau mau tanya berapa kali, tinggal bagian sininya yang diganti. Ya, betul. Nggak usah pusing-pusing. Yes, benar Xiaoming ya. Jadi kalau bikin kalimat tanya, tinggal ganti formatnya, kalimat tetap sama ya. Oke. Oh, ya ini pertanyaan bagus ya. Ji itu artinya berapa. Jadi teman-teman, si Xiaoming tanya kalau misalnya kemarin kalian pergi berapa kali ke toko buku, contoh ya. Nah, maka semua kita kopas, tinggal liangnya kita ganti dengan ji, artinya berapa ya. Oke, ti. Oh, ti itu ke, Ibu. Ke 1, kedua, ketiga. Bukan kali. Beda. Kali ini 1 kali, 2 kali, 3 kali. Beda, Bu. Ya, beda. Ini misalnya ti i, ti er, ti san. Dan misalnya ti i ci. Oke, berarti kali pertama, 第二次 kali kedua, 第三次 kali ketiga. Ini ke kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Dan ini ci adalah kali. Jadi bukan bisa diganti, bukan. Mereka memang beda kosakata, Bu, ya. Oke ya. Saya lanjut dulu. Berarti sampai di sini oke. Nah, kita akan bahas bagian bawahnya. Kalau objeknya adalah orang, maka ci harus diletakkan di belakang objek. Tadi objek itu maksudnya ini, benda. Gitu ya. Bendanya adalah orang. Kalau tadi kan bendanya adalah tian, hua, shu, tian. Ini chaofan. Berarti bendanya adalah benda mati. Nah, sekarang bendanya kalau adalah orang, objeknya kalau adalah orang, maka ci diletakkan di belakang objek. Kita lihat contoh kalimatnya ya. Saya minta tolong dibaca oleh Bu Meiska. Min hao, Ibu. 您好，老师， Boleh bantu saya baca kalimat pertama dan kedua? Silakan, Bu. 好，老师。我问了他3次， 他都说不知道。 OK， 我问了他3次，他都说不知道。OK。Yang kedua， 妈妈找了老师2次， 他都不在。 对，妈妈找了老师2次，他都不在。老师nya nggak di tempat ya. Oke, 谢谢您 Bu Meiska sudah baca dengan 谢谢 baik. 老师。好， Oke, kita lihat. Jadi yang dimaksud bahwa objeknya adalah orang ini maksudnya ya. Laoshi orang, ka juga orang. Sehingga kalinya itu ditaruh di belakang objek. Jadi saya tanya dia 3 kali, semua jawabannya nggak tahu. Ya, 我问了他3次，他都说不知道. Jadi berkali-kali, 3 kali nih saya tanya dia, tapi dia selalu jawabnya tidak tahu. Terus yang kedua, Mama 找了老师2次. Mama cari guru udah 2 kali. 他都不在. Dua-dua kalinya si laoshi-nya nggak ada, nggak di tempat. Mungkin Mama mau bahas tentang apa dan cari laoshi-nya 2 kali nih hari ini, tapi laoshi-nya selalu tidak ada di tempat, ya, tidak berada di tempat. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman, sepertinya kita ada latihan ya. Oke, ada latihan di bawah halaman 18. Ya, teman-teman boleh lihat ya, ada 5 soal. Jadi soal pertama adalah tahun lalu dia pergi ke Singapura 3 kali. Terus yang kedua, saya sudah nonton film Mulan 2 kali. Ini kayaknya mungkin saya bikin soalnya pas ada film Hua Mulan. Mungkin ya, makanya masuk ke kalimat ya. Oke, masih pengen nonton lagi. Jadi udah nonton 2 kali, masih pengen nonton karena bagus mungkin ya. Terus yang ketiga mengenai hal ini,
ayah sudah beritahu adik laki-laki 4 kali. Nih, teman-teman nanti lihat ya, dia tergolong ke, oke, sebentar. Tergolong ke yang atas apa bawah? Teman-teman analisa dulu, baru translate ya. Oke, terus yang keempat, kami sudah mengikuti kelas Mandarin New Normal 8 kali, sama yang kelima, saya sudah panggil kakak perempuan 2 kali, dia masih tidak mendengarnya. Oke, ada kosakata yang mungkin teman-teman belum tahu, boleh tanya. Oke, ada pertanyaan, Laoshi, hao, bagaimana untuk mengatakan sudah beberapa kali? Oke, sudah beberapa kali ya, berarti hao ji ci. Ini. Jadi kadang-kadang ada orang tuh tambahin hao ji ci. Atau Laoshi kalau nggak pakai hao boleh nggak? Boleh. Ji ci itu beberapa kali. Kalimatnya apa, Bu? Supaya saya bantu lengkapi. Beberapa kali apa? Saya sudah kasih tahu dia beberapa kali, gitu ya. Berarti, bantu saya yuk. Saya sudah kasih tahu dia beberapa kali. Boleh bantu saya, teman-teman, kalimatnya? Ini saya hapus. Saya sudah kasih tahu dia beberapa kali. Ya, sudah beberapa kali. Kalau cuma jawaban pendek, Ibu Liana boleh pakai ini. Hao ji ci le. Sudah beberapa kali, pendek. Tapi kalau misalnya mau masukin ke kalimat, tadi contoh kalimat saya sudah beberapa kali. Misalnya saya sudah kasih tahu dia beberapa kali. Ya. Ada yang mau bantu saya mungkin? Coba saya lihat kalimat yang masuk. Ya, jadi saya sudah 我告诉他 Oke, 很多次 boleh ya Bu Feli ya, 很多次, sangat banyak kali boleh. Tapi kalau beberapa kali, beberapa, 我告诉他好几次, sama sebenarnya, tinggal masukin aja. Saya sudah kasih tahu dia beberapa kali, dia masih nggak berubah-berubah, contoh ya. Ya, jadi 我告诉他好几次了. Teman-teman coba lihat. 我告诉他好几次了. Ya, Bu Nani, 我告诉他好几次了. Itu udah benar. Bu Ita, 我告诉 le-nya boleh taruh belakang, boleh taruh tengah ya. 我告诉了他好几次, boleh juga. 我告诉了. Jadi ada format dari Bu Ita, le-nya ditaruh di sini, berarti belakangnya nggak usah, itu boleh ya. Jadi optional, le-nya boleh sesudah kata kerja, boleh di belakang, itu benar. Yang penting formatnya ini benar ya. 我告诉他 baru 好几次 di belakang ta, itu baru benarnya. Ya, terus Bu Ita oke, Bu Nani oke, tadi Bu Feli juga oke. Pakai le, boleh ya Laoshi? Boleh. Oh, 告诉 itu memberitahu. Boleh nih, ya. Ini memberitahu. Nada 4. Kalau kau, nada 1 itu tinggi. Ya, kalau ini 告诉. Saya lupa, kita udah belajar belum kosakatanya nada 4 ya. 告诉, memberitahu. Oh, kayaknya ada deh di materi. 告诉. Kalau ini kau tinggi, huruf Mandarinnya berbeda ya, Bu. Oke, ya. Bu Liana ya. Bu Liana tadi tanya beberapa kali, semoga kejawab beserta contoh kalimatnya, jadi tinggal masukin aja, Bu. Ya. Nah, le-nya optional, boleh sesudah kata kerja. Berarti kalau udah di sini, belakang nggak usah. Atau kalau nggak ada di sini, berarti di belakang. Ya. Le-nya cuma 1 kali aja ya, teman-teman ya. Oke, ini saya hapus ya, karena kalimat saya di belakang sudah ada le. Cukup jelas? Ditambahkan ijing berlebihan nggak Laoshi? Enggak Bu Ita, masih oke. Ya, cuma kalimatnya jadi panjang aja ya. Karena sudah ada le, sebenarnya nggak perlu pakai ijing juga oke sih. Kadang-kadang kan belibet ya kalau misalnya ngomongnya terlalu panjang, bener gak? Kecuali kita ketik masih oke. Tapi kalau ngomong terlalu panjang, menyulitkan yang ngomong juga
ya. Jadi kalau misalnya nggak pakai icing atau pakai, artinya mah sama aja, nggak masalah ya. Oke. Kita lanjut. Tadi sebentar, ada kosakata yang belum dikuasai kah? Tadi kayaknya ada. Oh, mengenai hal ini ya, Bu Minar ya. Mengenai hal ini silakan dicatat dulu. Saya mau hapus supaya ada tempat buat saya. Oh ya udah, kalau nggak di sini aja ya. Mengenai hal ini, 我们可以说关于itu mengenai. 关于 boleh, 有关 boleh. Ini artinya mengenai, about ya, mengenai. Hal ini, teman-teman, hal itu adalah 是 ya, hal, urusan, 事. Hal ini gimana translate-nya? Ayo, saya mau tanya teman-teman. Ya, 这事 boleh. 这事 boleh. Kalau lengkap dengan kata satuannya, teman-teman, ayo, giliran saya mau tanya. Jadi teman-teman jadi mengingat-ingat kembali ya, otaknya diasah. Ya, 这件. 事 itu pakai 件. 件 ini adalah kata bilangan ya, measure word untuk urusan. Jadi boleh 这事 boleh, 这件事 juga boleh. Ya benar. 谢谢大家. Udah benar nih. Ya, jadi kadang-kadang saya tanya balik ya, karena yang sudah dipelajari supaya teman-teman, ya apa ya? Jadi ingat-ingat kembali ya. Jadi boleh 这事 atau 这件事 artinya hal ini. Nah, teman-teman belajar translate yang kayak kecil-kecil gini, nanti lama-lama terbiasa, teman-teman pasti bisa bikin kalimat. Kalau bisa bikin kalimat, itu kuncinya bisa ngomong. Jadi sebenarnya teman-teman kunci itu ngomong itu adalah karena kita nggak fasih bikin kalimat. Jadi ada jumping gitu ya, lompatan antara kosakata dengan kalimat. Sehingga ada gap gitu ya. Makanya kita karena nggak fasih bikin kalimat, kita nggak bisa ngomong. Nah, sebenarnya kalau saya lihat, orang itu bisa ngomong karena dia bisa bikin kalimat. Jadi teman-teman, kalau pengen bisa ngomong, pertama iya, mungkin teman-teman melihat keluar itu faktornya adalah cari teman bisa ngobrol. Tapi sebenarnya kuncinya kalau kita lihat ke dalam, benar nggak teman-teman? Bahwa kita perlu fasih membuat kosakata jadi kalimat dulu. Benar nggak? Begitu kita fasih dalam kalimat, ngomong tidak akan jadi masalah. Berarti bisa susun ini, bisa keluar omongan, akhirnya ketemu partner yang bisa ngomong, ya jadinya bisa ngomong. Itu teman-teman. Ya, jadi rahasianya sebenarnya di situ. Banyak orang tanya saya gitu ya, rahasianya bisa ngomong apa sih? Terus akhirnya teman-teman lihat ke faktor luar gitu. Bahwa oh karena nggak ada partner yang bisa diajakin ngomong, makanya saya nggak bisa. Enggak, bukan. Sebelum ke situ ada gap. Belum bisa bikin kalimat dengan lancar. Itu betul ya? Benar nggak? Nah, jadi teman-teman saya juga sangat terima kasih ya sama teman-teman. Lewat teman-teman kasih saya observasi, kasih saya pengamatan, makanya saya bisa simpulin seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman perlu fokus bisa bikin kalimat dari kosakata yang sudah dipunyai. Ya. Bu Nani, 老师 kalau 事 boleh pakai satuan ya? Maksudnya gini. Boleh tidak pakai satuan, boleh pakai. Ya, Bu Nani, jadi boleh pakai 这事 hal ini, boleh. Ada orang ngomongnya begitu, tanpa kata bilangan ini. Boleh, boleh Bu. Tapi memang nggak semua kata benda itu tanpa kata bilangan boleh gitu ya. Sehingga teman-teman perhatikan, oh boleh ya ngomongnya gini. Kadang-kadang orang tuh lagi nggak pakai kata bilangan, dia bilang 这苹果 这香蕉, boleh, boleh. Apel ini, pisang ini. Tapi ada juga orang pakai kata satuan. Jadi kedua hal ini boleh ya. 这事这件事 ya. Film Mulan itu adalah Mulan Tian. Mulan film 电影 boleh. Mulan Pier juga boleh. Mulan Pier.
Mulan. Pian. Pier. Sorry. Mulan. Pier. Boleh. Kalau peer itu dia lebih bahasa gaul gitu ya. Film. Boleh. Tapi kalau misal enggak ya teman-teman pakai pianing juga boleh. Ini dua-duanya artinya film Mulan. Mulan peer. Boleh. Ing peer atau peer. Ya. Pianing juga boleh. Ya. Peer-nya tulisannya sama ada er. Biasanya mereka suka. Mulan 是不可以. 是 itu 电视的视 ya, maksud ibu ya. Bu Helena belum cocok ya. Mulan pianing boleh, Mulan peer boleh. Peer itu artinya film. Oke, itu saja. Masih ada yang belum dapat kosakatanya? Silakan dicatat dulu. Sebelum kita ke volunteer. Ya, jadi kalau saya sih lihat ya, dulu banyak banget yang tanya, maksud saya udah les lama, tapi nggak bisa ngomong gitu. Terus saya juga awalnya tuh bingung jawabin dia gitu ya, kenapa ya? Tapi sebenarnya lewat saya interaksi sama teman-teman selama 3 tahun ini, saya perhatikan, oh observasi saya gitu ya, ini kesimpulan ya dari observasi saya adalah, karena kesulitan bikin kalimat, makanya kesulitan ngomong. Jadi bukan jangka waktu yang lama belajar sesuatu, bukan. Tapi teman-teman kalau misalnya udah mulai tahu bahwa rahasianya adalah apa, maka teman-teman silakan latihan bikin kalimat dari kosakata yang ada. Percaya sama saya, kalau lancar kalimatnya, pasti bisa ngomong. Xiangxin bu. Ya, kalau saya lihat sih begitu ya. Jadi karena kan kita begitu tahu nih kosakata, tapi nyusun kalimatnya nggak fasih, akhirnya kita jadi nggak bisa ngomong kayak gitu ya. New normal. Oh, new normal ini sebenarnya nanti pakainya new normal saja, karena ini nama lembaga. Tapi kalau misalnya new normal yang sekarang kita sudah balik lagi biasa, ya kalau apa namanya, dulu kan ada istilah new normal. New normal dalam istilah ya, itu namanya Xin Chang Hai. Itu yang kemarin kita bilang, oh kondisinya new normal. Tapi kalau sorry, new normal yang saya di sini itu adalah nama instansi. Jadi tetap aja teman-teman translate-nya new normal ya, supaya nggak bingung ya. Kalau istilah new normal itu ada, katanya namanya Xin Changtai ya. Oke, Ibu Lina, Laoshi panggil itu jiao ya. Oh, panggil itu jiao, tuh, jiao, panggil, memanggil. Oke, cukup. Nah, kalau gitu saya akan minta volunteer untuk bantu saya translate kalimat pertama dulu ya. Oke, Bu Lina udah, Bu Meinar. Oke, Bu Meinar, saya unmute. Silakan Bu untuk kalimat pertama. 晚上好，老师。 Oke, 晚上好 Ibu. Silakan untuk kalimat pertama. Tahun lalu dia pergi ke Singapura 3 kali. 今年打了新加坡3次。 Ha, kata kerja. 今年搭起了新加坡3次。 Kata kerjanya去。 Kata kerjanya去. Oke, Ibu, kalau misalnya Ibu cocokin sama format ini gimana? Format yang pertama. 去年他 他 pergi 去了 jumlah frekuensi 3次 新加坡。 Iya, kebalik sedikit ya. Oke, jadi kalau lihat dari formatnya berarti oh ya udah 去年 kita taruh depan ya. 去年 tahun lalu ya. 去年他 oke, terus kata kerjanya 3次 3次 oke. 新加坡。 Iya betul, Singapura.
Oke, 谢谢您 Ibu Menar sudah benar menjawabnya. 谢谢老师。不客气，谢谢您，再见。Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau masih bingung, ya itu fungsinya si format. Balik lagi, coba cek yuk. Oh iya ya, ternyata saya kebalik. Jadi ikutin format kayak gini langsung bener ya. 去年他去了3次新加坡. Nah, tapi kalau boleh ketika menghafal, jangan dihafal subjek plus kata kerja plus le. Jangan. Hafalnya ini aja. Contoh kalimat. 去年他去了3次新加坡. Pertama, dihafal jadi tahu formatnya. Yang kedua, dihafal jadi bisa ngomong. Oh, 去年他去了3次新加坡. Lama-lama diulang, lama-lama pasti. Gitu ya. Jadi sebenarnya saya punya satu visi berikutnya adalah bikin teman-teman bisa ngomong. Pertama, memang rasa pede. Yang kedua, skillnya. Skillnya yaitu bisa bikin kalimat yang lancar dulu ya. 去年他去了3次新加坡. Oke, benar ya. Baik, saya lihat ada pertanyaan. 叫呼唤. Oh, 呼唤 itu lebih puisitis ya, Xiaoming. Kita pakai 叫 saja cukup ya. 呼唤 tuh kayak 你有没有听到我在呼唤你? Itu biasanya di lirik lagu atau di puisi. Ya, jadi kalau sehari-hari mungkin kita pakainya 叫, udah cukup ya. Oke, Bu Ita sudah benar ya. 去年他去了3次新加坡. Oke, kita lanjut kalimat kedua. Bisa kalimat kedua saya lanjutin tadi ya, ada Xiaoming. Oke. Ya, Xiaoming saya unmute. Silakan kalimat kedua. Halo, 老师，好的，OK， Oke, 您好。啊 kalimat kedua. ，OK，我看了木兰的电影，海香在看。 Oke, ada yang kurang. Saya sudah nonton film Mulan 2 kali. Nah, ini 啊，对对 formatnya 对， saya bantu geser ya. Coba dicocokin sama formatnya. Oke, kita ulang ya. Oke, ，OK， yuk. 我看了木兰的电影2次，海香在看。 Oke, jumlah frekuensi itu di dalam kata benda. Jadi duluan jumlah frekuensi baru kata benda. Kata benda kan film Mulan, bener nggak? 啊，对对对对对， Nah, oke, kalau gitu, 我看了我看了木兰2次的电影啊。 Oke, 我看了 jadi frekuensi dulu ya, kata kerja, 哦 frekuensi dulu, baru 木兰的电影， oke. 我看了2次, habis itu film Mulan gimana? 木兰的 Oke, Mulan的电影 boleh, Mulan 对 电影 juga boleh. Ya, tapi 2次-nya harus ditaruh di depan kata benda ya. 啊，ada orang oke oke. Ya, sesuai format ya. Oke, terus 我看2次Mulan 的电影, koma. Nah, belakangnya kamu udah海香 Oke, 在 还 看。 想再看. Nah, ini belakangnya bagus ya. Benar semua. 还想再看. 谢谢您, Xiaoming. 啊，谢谢老师。 Oke, 不客气. Ya, oke, baik. Saya mute dulu. Saya bahas sedikit ya. Jadi, 我看了2次木兰的电影. Jadi, teman-teman kalau awal-awal bikin kalimat, memang kita ngintip-ngintip dulu ya. Oh, formatnya gini. Oh, aku udah oke belum ya? Gitu. Nah, tapi kalau nanti udah jadi kalimat, teman-teman mau hafalin kalimat itu ya silakan sebagai patokan ya. Oke, jadi 我看了2次木兰的电影，还想再看. Ini kalimatnya. 我看了2次木兰电影，还想再看，想再次. Oh, 还想再看. Mungkin Bu Ita boleh pakai ini. Masih pengen nonton lagi. Zainya lagi again ya. Jadi boleh pakai ini udah bagus banget. Kalau 想再一次 itu berarti 想再看一次. Dia maksudnya harus perlu kan ya. Jadinya sangat panjang. Mendingan 还想再看, masih pengen nonton lagi ya. 我看了2次木兰的电影，还想再看. Oke, Ibu Elena sudah benar. Ibu Lina, kalau 老师 kalau 他1年前去了3次新加坡. Oh, kalau 1年前itu 1 tahun lalu, Bu.
boleh aja Bu, boleh ya. Tapi kalau kalimat saya karena tahun lalu, jadi saya cocokin sama kalimat soal saya ya Bu. Tapi kalau Ibu mau pakai 1年前 itu artinya 1 tahun yang lalu. Translatannya agak berbeda, tapi benar kok. Ya, 他1年前去了3次新加坡. Nah, 去了3次新加坡-nya tetap benar ya. Cuma maksudnya 去年-nya Ibu mau ganti kosakata yang lain nggak masalah ya, boleh. Oke, Bu Nani, 我看了2次木兰电影，还想再看. Ya, ini udah benar ya. Bu Helena, 我看了2次木兰电影，但是还要再看. Boleh Bu. Siangnya Ibu mau ganti yao boleh ya. 但是 tetapi mau tambahin tetapi boleh juga ya. Oke, terus Pak Aji, kalau pakai 还想又看. Oh, enggak Pak. Yo itu adalah lagi yang sudah terjadi Pak. Kira-kira kalimat ini kalau orangnya ngomong sudah terjadi belum? Lagi, again, tapi sudah terjadi Pak. Kalau cai ini adalah lagi tapi belum terjadi, baru ngomong. Gitu ya. Jadi kenapa pakai cai? Ini penjelasannya ya Pak. Kalau yo itu berarti sudah terjadi. Kayak hari ini, misal kita udah nonton 2 kali. Hari ini saya pergi nonton lagi dan udah terjadi nih malam ini. Maka saya akan cerita sama teman-teman, 同学们，我今天又看木兰电影. Maka saya akan bilang yo, 不是在. Sampai sini cukup paham? Cukup jelas? Jadi, cai itu lagi, again, tapi belum terjadi. Kalau yo itu sudah terjadi. Ya, jadi tidak bisa pakai yo di kalimat ini. Karena ini omongannya masih pengen nonton lagi. Berarti belum tonton, baru ngomong, masih pengen. Ya, itu penjelasan dari saya untuk perbedaan cai sama yo. Ya, semoga kejawab ya. 前年itu 2 tahun lalu Bu Helena, setahu saya. Kalau 去年 itu tahun lalu. Ya, jadi 前年 itu adalah 2 tahun lalu. Kalau 去年 itu tahun lalu, jadi beda ya. Gitu Bu Helena ya. Jadi bukan boleh enggak, tergantung arti kalimat ya. Kalau 2 tahun lalu ya pakainya 前年, tapi kalau 去年 itu adalah tahun lalu. Oke. Sudah cukup jelas semua ya. Nah, minggu depan kita akan lanjutin kalimat berikutnya ya. Silakan dikerjakan di rumah. Oke, 谢谢大家，谢谢班长，我们下星期见，拜拜，谢谢。Solo. 谢谢老师。谢谢老师，谢谢老师，谢谢老师，老师再见。